Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, langsung saja saya atas nama Syafiq Iradhari Syahrir dengan NIM 30300 1 200 20. Dengan ini saya akan membawakan makalah local wisdom yakni ulama-ulama Sulawesi Selatan, yaitu Kiai Haji Jamaluddin Amin dengan dosen pengampu yakni Dr. Marhani Malik. Baik, dengan itu langsung saja mengenai biografi Kiai Haji Jamaluddin Amin. Kiai Haji Jamaluddin Amin yang akrab disapa Pak Kiai di kalangan masyarakat, di keluarga lebih akrab dipanggil Puang Jamalu. Lahir tanggal 18 Januari tahun 1930 di Sinjai, tepatnya di Cakempong. Ayahnya bernama Amin, ibunya Sukainah. Dari hasil pernikahan keduanya, beliau dikaruniai anak 7 orang, diantaranya Kiai Haji Jamaluddin Amin. Anak ketiga dari 7 bersaudara. Saudaranya yang pertama Haja Kalsum, terus Puang Siti, terus Hania, Latif, Tamrin, dan saudara bungsunya panggilan akrab biasa dipanggil Puang Mama. Profil beliau dan saudara perempuan dan laki-laki semuanya berperawakan tinggi besar dengan kulit putih sehingga mereka terlihat gagah berani, dan saudara perempuannya terlihat cantik. Sampai saat ini saudaranya masih ada yang hidup, 2 orang laki-laki yang lain telah wafat. Latar belakang karir saudaranya cukup dipercaya di masyarakat, diantaranya saudaranya yang bernama Tamrin pernah menjabat kepala kantor BKKBN di kota Palu dan di Luwuk Banggai. Latif pernah menjabat sebagai kepala sekolah SPG di Kabupaten Sinjai, dan adik bungsunya menjabat sebagai kepala seksi di kantor BRI Sinjai. Sekilas kisah kasih kedua insan Kiai Haji Jamaluddin Amin dengan seorang wanita cantik bernama Haja Siti Hamsia dipertemukan ketika mereka sekolah di Muallimin Muhammadiyah Bantaeng. Saat itu Jamaluddin Amin sekolah di madrasah tersebut. Saat itu Hamsia ditugaskan oleh madrasah dakwah di kampungnya, Jamaluddin di Sinjai, dan Jamal memperkenalkan temannya sebagai teman sekolah. Dengan serentak keluarga Jamal menginginkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pernikahan kedua insan tersebut, insan Kiai Haji Jamaluddin Amin dengan seorang wanita cantik bernama Haji Siti Hamsia, dikaruniai 9 orang putra putri. Yang pertama Haja Siti Jalaliyah, yang kedua Haja Siti Salihati, yang ketiga Dr. Haji Insinyur Haji Jamal, yang keempat Haji Siti Mutia, yang kelima Haji Ashabul Kahfi MAG, yang keenam Samhia Muawan MAG, yang ketujuh Dr. Anda Haja Mujizatullah, yang ketujuh MPDI Dr. Anda Haji Mutmainnah, yang kedelapan Haji Siti Afefa. Awal karir Kiai Haji Jamaluddin Amin adalah seorang guru agama, dan istrinya seorang guru agama merangkap kepala madrasah aliyah Kabupaten Bantaeng, dan seorang ibu pengusaha sukses pada usaha pabrik beras jumlahnya 10 dan pabrik jagung 1 buah di tahun 1982. Istri beliau Siti Haja Hamsia sangat dikenal sebagai wanita tangguh, dan Kiai Haji Jamaluddin Amin dikenang seorang bapak yang sangat setia pada istrinya dan anak-anaknya. Semasa hidupnya Pak Kiai sering bercerita kepada anak dan anaknya bahwa istrinya lah yang paling banyak andilnya menyekolahkan anak-anaknya, karena Pak Kiai kerjanya saat itu hanya seorang guru agama dan berdakwah di masyarakat Makassar dan Bantaeng. Selanjutnya tahun 1986 beliau dipercayakan menjadi seorang rektor pimpinan Muhammadiyah wilayah Sulawesi Selatan, ketua PAN dalam waktu yang bersamaan. Di antara 9 putranya, Dr. Haji Abdul Haji Jamal membina karirnya sebagai anggota DPR.
dan seorang pengusaha sukses bergabung di grup Ahmad Kalla tahun 2011. Ashabul Kahfi melanjutkan karirnya di bidang lain di dunia politik, yakni ketua PAN. 2 periode menjabat wakil ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai saat ini, namun takdir berkata lain. Pada tahun 1986, beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, keluarga ningrat yang berpegang erat pada agama dan tradisi. Bagian B. Kepribadian Kiai Haji Jamaluddin Amin. Kiai Haji Jamaluddin Amin hidup dalam lingkungan madrasah dan keluarga yang memegang teguh perintah agama dan sangat menjunjung tinggi budaya lokal, yang tentu sangat religius, yang membentuk kepribadiannya dalam cara bergaul, berorganisasi, mendidik, menjadi seorang pemimpin, dan bahkan menjadi seorang yang diberikan amanah 3 jabatan secara bersamaan, yaitu pimpinan Muhammadiyah bersamaan dengan terpilihnya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ketua Partai Amanat Nasional, yang dipercayakan langsung oleh Amin Rais di tahun 1985 sampai dengan 1995. Namun beliau tidak pernah menginginkan untuk menjadi anggota legislatif. Hanya putranya saja yang berkiprah di dunia politik. Karirnya tidak terhenti sampai di situ saja. Selanjutnya tahun 2000 sampai dengan 2005 dipercayakan menjabat sebagai ketua badan pengurus harian selevel dengan ketua yayasan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepribadian Kiai Haji Jamaluddin Amin adalah kepribadian plural. Artinya tidak sekedar dibentuk dari dialektikanya dengan komunitas Muhammadiyah, tapi dengan berbagai komunitas seperti dengan organisasi NU, partai politik, bahkan ketika menjadi rektor beliau menerima mahasiswa selain agama Islam untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Selain karir tersebut sebagai guru agama, pendidikan guru agama negeri yang saat ini sudah berubah menjadi madrasah di bawah naungan Kementerian Agama sebagai awal karirnya. Yang bagian C. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Jamaluddin Amin. Yang pertama, prinsip-prinsip pendidikan. Pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Jamaluddin Amin dapat dicermati pada beberapa konsep pemikiran pendidikan agama. Sebelum tahun 2007 dicanangkan, beliau telah mencanangkan prinsip-prinsip pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar mengenai pendidikan multikultur. Maka universitas tersebut mulai menerima agama selain Islam untuk kuliah dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Di antaranya pertukaran mahasiswa ke Australia. Mahasiswa Australia kuliah di universitas tersebut jurusan bahasa Indonesia. Mahasiswa Australia ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dari agama selain Islam. Mereka tinggal di lingkungan kampus tersebut. Pendidikan selama ini masih jauh dari harapan. Makna pendidikan sekarang ini telah hilang. Kurikulum pendidikan Kiai Haji Jamaluddin Amin bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Materi pendidikan meliputi pengajaran Al-Quran dan Al-Hadis, membaca, menulis, menghitung, dan ilmu bumi. Kiai Haji Jamaluddin Amin tidak menggamblangkan bentuk evaluasi, akan tetapi dari materi yang didapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari komponen pendidikan Kiai Haji Jamaluddin Amin tidak jauh berbeda dengan tokoh yang lain, meskipun ada yang berbeda. Pendidikan membutuhkan proses yang panjang dan dari tidak tahu menjadi tahu, yaitu butuh dengan kesabaran. Bagian B. Orientasi pendidikan Islam Kiai Haji Jamaluddin Amin, alumni siswa madrasah. Pemikirannya tentang pendidikan adalah memadukan konsep Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Upaya peningkatan kualitas tersebut menurutnya dilakukan melalui pendidikan agama. Salah satunya di madrasah dapat dipahami. Dapat dipahami bahwa kualitas manusia muslim sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas akidah dan akhlak. Ia tidak ingin melihat siswa di madrasah atau sekolah agama lainnya berkedudukan rendah dalam pergaulan masyarakat. Pada saat itu, Kiai Haji Jamaluddin Amin mendirikan madrasah sanawiyah dan aliyah. Sekolah yang didirikan semuanya sekolah gratis, baik pembayaran sekolah maupun pakaian sekolah. Untuk pendidikan madrasah, beliau Kiai Haji Jamaluddin Amin memberikan sumbangsi pemikiran untuk membenahi sistem pembelajaran. Mulai dari tujuan hingga metode pengajarannya. Dalam membenahi terhadap sistem pendidikan madrasah, gerakan pembaharuan pendidikan, beliau sependapat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan
bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mencetak ke manusia-manusia yang cerdas dan berkepribadian utuh, tetapi sebagai manusia yang dapat menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pembaharuan kurikulum dan metode pengajaran pola pembinaan pendidikan yang diterapkan dengan memadukan model pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, model pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler keagamaan dengan memadukan unsur ilmu agama dan ilmu-ilmu umum di sekolah dasar dan madrasah dengan menggunakan sistem klasikal. Siswa adalah kelompok yang strategis yang mampu membawa perubahan di sekolah dan lingkungannya. Bagian D. Sistem pendidikan keagamaan yang dilaksanakan Kiai Haji Jamaluddin Amin. Sistem pendidikan keagamaan yang dilaksanakan menyelenggarakan pembelajaran kitab kuning atau bahasa Arab yang dilaksanakan sendiri di serambi rumahnya di bagian belakang setiap malam Rabu dan malam Kamis selama 2 jam setiap pertemuan setelah sholat Isya. Adapun yang diajarkan yaitu tafsir fikih, nahwu, akhlak, shorof, hadis tajwid, tauhid, tarikh, bahasa Arab dan kitab tafsir dan masih banyak lainnya. Pendidikan keagamaan dilaksanakan secara gratis pembiayaannya. Semua fasilitas sarana dan prasarana termasuk konsumsi murid disiapkan oleh Kiai Haji Jamaluddin Amin. Metode yang digunakan adalah metode sorokan. Sistem sorokan ini termasuk belajar individual, di mana seorang santri berhadapan dengan Kiai Haji Jamaluddin Amin dan terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Selain hal tersebut, metode sorokan yakni para murid mengajukan salah satu kitab untuk dipelajarinya yang diajukan kepada Kiai untuk dipelajari murid dan menerjemahkan. Kemudian Kiai menyimak sekaligus mengoreksi bacaan dan terjemahan murid yang salah. Para santri berkumpul di tempat pengajian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seorang santri yang mendapat giliran terhadap langsung secara tatap muka kepada Kiai. Banyak metode-metode yang diajarkan oleh Kiai Haji Jamaluddin Amin. Bagian E. Karya-karya dari Kiai Haji Jamaluddin Amin. Hasil karya dalam bentuk lembaran tulisan belum sempat dihimpun dalam satu buku sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Di setiap tulisannya beliau banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran dan orientasinya dominan mengarah pada akidah. 3. Akidah Tauhid sesudah iman menggambarkan bahwa setiap orang yang beragama meyakini bahwa agamanya yang benar, yang lainnya salah semua. Dan masih banyak hasil karya-karya lainnya. Mungkin cukup sekian dari makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalaimi wa misrun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.